menit. Eh, gimana? Masih sehat semua? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Always. Apa Mas sudah loyo ini? Masih semangat Bapak. Oke, terima kasih. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, khususnya pada mapel PKKR, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, untuk anak-anakku sekalian, untuk membakar semangat ya, agar lebih cepat juga ini. Apabila saya mengucapkan SMK Perindustrian, silakan kalian jawab dengan jaya, jaya, jaya. Itu nggih? Siapa? Mari kita mulai. SMK Perindustrian. Jaya, 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 jaya. Jaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, agar kita lebih enak ya. Nah, ini ada presensi ya. Silakan kalian isi Google Form yang sudah saya kirimkan lewat WA Group ya. Nanti akan terekam siapa saja yang masuk dan tidak. Nah, ternyata sudah terisi dengan cepat. Terima kasih. Semuanya hadir ya. Nah, untuk selanjutnya kita yaitu KD 3.15 mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional ya. Silakan kerjakan soal pretest untuk tes kemampuan awal kalian sampai mana ya. Kalian tahu tentang sistem pengapian konvensional karena minggu kemarin kita sudah bertemu, kemudian kita sudah membahas tentang fungsi komponen sistem pengapian konvensional semacam itu. Nah, untuk terusnya ini jika di pengetahuan 3.15 ini kita akan mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Nah, betapa pentingnya ya ini ya sistem pengapian konvensional ini ya. Dan kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Nah, harapan Bapak kalian bisa menganalisis kerusakan sistem pengapian konvensional dan juga secara mandiri atau berkelompok nanti bisa menyarankan perbaikan sistem pengapian konvensional ya sesuai dengan penyebab kerusakannya ya. Nah, ini sistem pengapian ini Mas bagi kalian itu sangat penting karena kalian mungkin cita-citanya banyak yang ingin menjadi mekanik ya, ingin menjadi atau ingin punya usaha, berwirausaha, mendirikan sebuah bengkel mobil ya. Nah, salah satunya kita perlu mempelajari materi terkait sistem pengapian dan juga kita harus bisa apabila kita ditanya oleh pelanggan itu, Pak ini kerusakannya apa ya? Ya. Kok tiba-tiba mati ya? Pada busi tidak ada percikan bunga api ya, ini nanti kalian bisa menjawab ya. Nah, untuk itu anak-anak di sini sudah Pak Yoga sampaikan ya berupa animasi cara kerja sistem pengapian konvensional yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu ya. Nah, ini untuk mengulang pengetahuan anak-anak sekalian, ini apa anak-anak? Karena ada tulisannya harus enggak lupa ini ya. Ini apa ini Pak untuk Pak Widi? Baterai Pak. Baterai oke. Nah, ini sudah ada tulisannya, ini gampang ya. Distribusi Pak Widi ya, ini dalamnya apa ya? Platina, Pak. Ya, betul sekali. Dan ini Siapa juga Pak yang koil ya. dipanggil? Fungsinya untuk apa? Meneruskan arus, Pak. Ya, lebih tepatnya mungkin untuk menaikkan tegangan nggih. Dari 12 volt menjadi 10.000 volt. Baik.
kemudian di sini saya sampaikan pentingnya sistem pengapian pada kendaraan. Yang pertama, memercikkan atau bunga api guna membakar campuran udara dan bahan bakar, kemudian mengatur waktu pengapian. Yang ketiga, mengatur pembagian percikan bunga api ke setiap silinder. Oke, tolong ini diingat apabila besok ada pertanyaan pada ujian-ujian mungkin mengerjakan soal IC ataupun pilihan ganda, kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Oke, pentingnya sistem pengapian pada kendaraan. Nah ini, selain itu kita kalau menghadapi permasalahan seperti ini, kok kita tiba-tiba mendapatkan masalah mobil tiba-tiba tidak bisa starter nih, tiba-tiba total starter nganti akhirnya tekor ya, nggak hidup-hidup. Padahal kondisi akinya ya oke ya, kondisi busi ya lumayan, dan juga kompresi bagus, bahan bakar juga bagus, tapi kok nggak bisa hidup. Nah ini bisa kita cari permasalahannya apa, ya? Atau mungkin kotor atau mungkin tidak ada kan? Ini bisa bermacam-macam permasalahan. Suara saya masuk nggih? Jelas Bapak. Masuk, Pak. Oke. Nah, ini terlihat businya berkerak nggih, hitam sekali. Nah, ini ada yang agak bersih. Nah, tolong diabaikan backsound-nya, mungkin ada backsound suara anak kecil, ini memang kebetulan baru di rumah ya. Oke, kita percepat saja. Oke. Terlihat ya, tidak ada percikan bunga api. Nah, terus diulang lagi, kita dilihat pengecekan pada kabel tegangan tinggi dari koilnya. Nah, fix ya, tidak ada percikan bunga api. Nah, dilihat kondisi platina. Bagaimana, ada keraknya, ada upilnya atau enggak, bahasanya bengkel upil ya. Atau ada kotorannya yang menumpuk di kontak poin. Oh, ternyata dilihat itu rata ya, tidak ada lubang ataupun tidak ada kotoran ya pada kontak poin. Oke. Dari sini anak-anakku sekalian, anak-anak bisa tergerak untuk apa sih, mencari sebuah penyebab dari pengapian Toyota Kijang 3K ini tidak ada apinya atau tidak muncul ya, tidak memercik bunga apinya, apa itu ya. Oke, nah ini permasalahan yang terjadi pada video di atas ini. Mesin mobil di starter berulang kali tidak hidup dikarenakan tidak ada percikan bunga api. Nah, kemudian, nah ini hanya salah satu contoh aja. Kalau busi itu bisa disetel, nah, dan celahnya bisa diukur, oke? Nah ini contoh gangguan pada busi. Yang normal itu bersih, tidak ada kerak karbonnya. Nah ini tampak seperti karbon fouling, itu seperti yang tadi ditayangkan pada video. Deposit fouling, nah ini banyak sekali kotorannya ini ya, akibat dari pembakaran yang tidak sempurna dan sebagainya. Nah ini kalau oli bocor ke ruang bakar ya, kemudian otomatis busi itu akan membakar campuran bahan bakar dan udara. Namun kalau ditambah oli, akhirnya jadi seperti yang sebelah sini ya, oil fouling. Nah ini yang ini.
Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, ini untuk mempercepat kegiatan belajar kita, biar kalian juga nggak terlalu lama ya. Saya akan membagi kelompok belajar, ya, kelompok diskusi. Nah, ada kelompok 1, Mbak Nita, Mas Nasril, dan Mas Ruli. Kemudian kelompok 2-nya Mas Sonsang, Mas Stefanus, Mas Triadi, dan Mas Triyudono. Kemudian kelompok 3, Mas Takwim, Mas Tony, Mas Widi, dan Mas Yudi. Nah, ini mohon untuk mendiskusikan terkait permasalahan. Nah ini, kenapa tidak ada percikan bunga api pada busi? Apakah tegangan baterainya rendah? Apakah mungkin bisa koilnya mati atau sebagainya ya? Ini nanti mungkin berdasarkan video yang tadi ya. Nah, ini videonya ini. Ini coba saya mau menanya anak-anakku dulu ya. Nah, ini mungkin Mas Takwim ataupun Mas Tony, Mas Yudono dan lainnya yang bisa menganalisa sebelum kalian berdiskusi ini. Ini sakitnya apa atau gangguannya pada apa ini, penyebabnya apa ini? Monggo, ada yang bisa sedikit atau mungkin gara-gara ini Pak, gara-gara B Pak, gara-gara C Pak. Nah, mungkin Habis minyak, Pak. Habis bensin, Pak. Nah, Mas Nasir habis bensin apa habis minyak? Oke. Yang lainnya, Pengapian tidak tepat, Pak. pengapian tidak tepat. Bagus, apa lagi? Ada yang lain yang bisa menjelaskan? Ininya mati, Pak. Ya, Platina, platina. platina. Oke. Semuanya masuk ya. Semuanya masuk kategori gangguan pada sistem pengapian. Nah, kemudian berdasarkan video ini dan juga permasalahan tadi yang muncul, yang sudah saya tayangkan, tolong anak-anakku sekalian bisa mendiskusikan, ya, mendiskusikan apa penyebabnya dan kemudian perbaikannya seperti apa, gitu, nggih, ya. Coba, monggo bisa dimulai, nanti bisa hasilnya dipresentasikan di atau pada saat waktu mempresentasikan hasil diskusi. Oke, monggo silakan. Dimulai nggih. Siapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu masukan Pak, dari kelompok 1 sudah, Pak. Oke, Pak Nasir. Kelompok 3 Mas. sudah, Pak. Nah, oke. Yang kelompok 3 gimana? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. oke, bisa. Kita lanjutkan ya. Ini lembar kerja peserta didiknya ya, LKPD-nya tolong diisi ya. Sudah diisi seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Ya, Bapak. bagus. Nah, ini nanti Siap, Pak. Belum selesai, Pak, isinya, Pak. oke. Nanti LKPD ini bisa dikumpulkan ke saya, ya, karena ini sudah saya berikan minggu lalu. Nanti untuk bahan hasil belajar kalian, ya. Oke. Gimana? Sudah belum? Sudah, Bapak. Sudah. Mas Takwim gimana? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Oke, presentasi bisa dimulai ya. Tolong disajikan hasil diskusinya. Ini tadi
sudah banyak yang mengemukakan ya persoalan-persoalan permasalahan ya. Nah, nanti misal ada busi mati seperti apa perbaikannya, ada platina mati tadi seperti apa perbaikannya ya. Silakan nanti disampaikan ya sesuai dengan hasil eksplorasi kalian lewat internet, Google ya, internet maupun modul yang ada atau yang kalian pegang. Ada perwakilan dari kelompok 1 bisa menyajikan hasil Saya Pak. ya Mas Nasril, monggo. Ya Pak, tidak mengerjakan bunga api yang pertama Kak, Pak, koilnya rusak Pak. Ya, Kedua, platinanya udah terlalu longgar Pak. oke, Yang ketiga, baterainya Pak udah tekor Pak. oke, Yang oke, kelima Pak, mungkin bensinnya nggak ada Pak, maka nggak hidup. oke, baik. Terima kasih Mas Nasril, sangat baik sekali ini. Ya, dari hasil penyajian kelompok 1 ini ada 4 gangguan. Ya, tadi ada platinnya yang longgar, kemudian tadi koil ya Pak Nasril ya, Mas Nasril ya. Iya Bapak. Kemudian ada beberapa. Nah, itu perbaikannya seperti apa? Mungkin diganti ya, Mas Nasril ya. Itu harus diganti kalau karena rusak ataupun kalau Iya Pak. bisa di setel nggih. Iya, Nah, kalau platina bisa Pak, busi tuku baru Pak. oke. Betul, betul. Busi harganya nggak terlalu mahal ya. 20.000, 25.000 sudah dapat merek ngek, Pak, ya. Ya. Bos ya sudah dapat ya, merek ngek itu. NGK itu ngek bacanya saya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Oke, untuk kelompok 2 mungkin bisa disajikan, monggo. Mas Takwim atau Mas Triadi, monggo, silakan. Perwakilan saja. Ya Pak. Oke, Oke, silakan. dari kelompok 2 Pak. J mewakili teman-teman. Oke. Celah busi sama celah platina terlalu rapat Pak. Oh, oke, bagus. Terus. Terus timing pengapian juga tidak tepat Pak. Terlalu maju ini Pak. Oke, oke. Ya, bagus sekali. Jadi itu semua bisa menjadi penyebab pada kelompok 2 yang hasil dari yang disajikan Mas Takwim dan beserta teman-teman itu memang benar. Ada beberapa penyebab yang memang itu perlu perawatan dan penyetelan. Makanya di sini setelah kita mendiagnosa kita perlu besok memperbaiki dan semacamnya ya. Itulah langkah perbaikannya apa? Berarti harus ada penyetelan nggih Mas Takwim nggih. J Pak. Oke, kemudian ini sangat bagus sekali kelompok 2. Oke. Kelompok 3 mungkin ada yang mewakili, silahkan. Halo, kelompok 3. Mungkin ada salah satu dari teman-teman gangguan sistem pengapian. Bisa. Pada tidur itu Pak, kelompok 3 Pak. Oke. Oke, silahkan. Apa ini yang mau? Tony Pak. Oke. Oh, Mas Widi, nggih. Monggo Mas Widi atau Mas Tony, silahkan. Tony Pak. Nggih. Apa ya kira-kiranya ya sederhana saja yang mungkin kalian bisa apa? Kalian tadi sudah eksplor ya terkait dengan gangguan sistem pengapian. Ya, itu bisa saja nanti kok itu penyetelan tadi Mas Takwim timingnya salah itu betul ya, bisa jadi itu bikin nggak hidup ya, mesin meledak-ledak dan sebagainya. Mungkin dari kelompok 3 gimana? Pak Widi Pak, kelompok 3 ini turu Pak. Wah, Mas Widi, oh Widi, denggelek dulu, bangun dulu. Oh, mungkin ada yang lain. Soalnya apa ya Pak? Yudi Pak. Yudi, Soal. nih, monggo Mas Yudi. Tadi Oke. soalnya apa ya Pak? Lupa ya Pak. Oke, tadi kan terkait gangguan sistem pengapian apa saja penyebabnya, kemudian
perbaikannya seperti apa, seperti semacam itu. Platinanya putus, Pak. Oh, kabel platinanya putus, Oke. kabel positifnya ya, iya, itu memang tipis sekali. Ada lagi, Mas Yudi? Businya mati, Pak. Businya mati. Oke, itu tadi hasil eksplorasi kelompok 3. Bagus sekali, Jadi banyak penyebab. Nah, tadi salah satunya yang menarik itu adalah kabel platina mati. Nah, ini saya pernah menemukan nih di Daihatsu Zebra ya 13 ya 1300 itu. Oh, itu pada saat itu ada di posisi di Gunung Kidul. Wah, itu malam-malam. Padahal yang namanya kabel platina itu tidak mungkin putus ya kan? Nah, karena terkecuali terjadi kekorsletan ya, terbakar itu nanti putus. Nah, itu kok itulah mendiakan pada kendaraan itu Mas. Tetap gelem. Jangan kalian itu, Pak, Ruli makan di kelas, Pak. waduh, Mas Ruli, kok makan dulu ini gimana ya? Kalau makanan nanti dulu. Kalau minum boleh Mas, ya. Jangan makan ya. Itu nanti. Enggak, Pak, enggak makan, Pak, saya, Pak. Oh, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sampai mana? Sampai mekanik ya, menjadi mekanik ya. Kalau kalian ingin menjadi mekanik yang andal, tentunya perlu mengetahui atau tahu terkait gangguan-gangguan, diagnosa, kemudian perbaikannya ya. Nah, ini kan kita juga menyarankan perbaikan ya. Berarti tadi dari hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3 bisa kita asumsikan kalau memang perlu perbaikan pada sistem pengapian harus selalu intens untuk melakukan perawatan. Jangan terus sekali perbaikan habis banyak, itu kan nanti kan menjadi istilahnya terlalu beban untuk pelanggan gitu. Nah, berdasarkan hasil belajar kalian, diskusi kalian ya, untuk perawatan pada komponen sistem pengapian itu sangat diperlukan ya. Kenapa? Agar tidak terjadi kerusakan pada saat kendaraan digunakan. Nah, lakukan perawatan itu sesuai panduan servis manual kendaraan. Mungkin ada tambahan dari anak-anak sekalian yang bisa menambahkan atau menyimpulkan juga, monggo. Kok mendadak dirawat, mendadak diagnosa kerusakannya itu kenapa? Mas Takwim, Pak, sing pinter, Pak. Ya. Biar kendaraannya nggak mogok di jalan, Pak. Ya, betul sekali ya. Itu tadi kunci utamanya itu. Pentingnya itu biar nggak mogok di jalan, walaupun kita itu punya mobil tapi awam ya, misalkan ya awam, kita belum tahu apa itu mesin ya. Ya sekali-kali lakukan lah, buka-buka nggak apa-apa, ngelapi ya kan, seperti itu ya. Mungkin itu bisa menjadi kalau menemukan masalah pada kendaraan, kita searching ya, kita cari-cari, oh ujung-ujungnya oh ini seperti ini ya, kita tinggal ke bengkel misal nggak bisa memperbaiki sendiri. Nah, ini gejalanya seperti itu. Saya tanya-tanya itu kerusakannya A, B, dan C misalkan. Nah, itu kita tinggal menyampaikan keluhan. Nah, untuk mengetahui sampai mana ya kalian mendalami materi yang saya sampaikan tadi dan juga dari hasil diskusi kalian, di sini saya sajikan dan sudah saya kirimkan terkait ya untuk soal latihan. Nah, ini nanti nilainya akan masuk di saya, nanti saya tinggal download di Google Spreadsheet. Oke. Sebelum saya tutup nanti atau setelah saya tutup boleh langsung mengerjakan ya.
Ini saya sampaikan dulu, nanti saya kirim di WA grup. Kalian tinggal klik, langsung muncul, kerjakan, selesai. Ya. Nanti nilai akan saya download lewat Google Spreadsheet. Itu. Ya. Linknya sudah terkirim ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait perbaikan atau memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Nah, ini memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian konvensional ini besok akan melibatkan atau kelompok kalian semua praktek ya, praktek, kemudian kalian analisa kerusakan lagi. Ya, berdasarkan analisa kerusakan yang ini kita cocokkan nanti ya dengan kalian prakteknya seperti apa. Cocok enggak? Paham Bapak. Ya, kalau cocok berarti kita tinggal melakukannya. Oke, thank you. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Mungkin tadi jangan lupa untuk mengerjakan soal yang saya kirim linknya di WA Group. Kemudian kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini karena ini sudah tadi setelah istirahat ya, terus kita sampai sore ini. Nah, ini mungkin sudah capek, sudah lelah. Mari mari kita tutup dengan berdoa bersama. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, kemudian kita bisa akhiri. Monggo ketua kelasnya mungkin Mas Nasril. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pelajaran ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, selamat sore. Semoga kalian semua selamat. Pak, tanya Pak. Ya. Tugasnya dikumpulkan maksimal jam berapa Pak? Ya, ini dikerjakan maksimal jam berapa? Nah, silakan dikerjakan setelah saya tutup, boleh dikerjakan ya. Tidak mungkin batas waktu maksimalnya Sampai jam berapa Pak? Itu Pak. harus ada nggih. Ya, karena ini juga sudah sore, nanti kalian pulang dulu sampai rumah pasti bersih-bersih ya. Kemudian buka HP, tinggal kerjakan. Tinggal klik aja Mas, terus pilih option atau pilihannya, selesai ya. Nanti nilainya malam akan kita olah. Itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak nyuwun ngapunten ini kondisional ya. Saya mohon maaf sekali. Silakan saran dan masukannya Bapak-bapak. Mungkin Mas Tawin dulu, Mas Takwim, silakan. Pak, terima kasih Pak. Untuk Pak Yoga Pak, mohon izin, secara keseluruhan sudah bagus Pak, sudah terlihat step-stepnya. Mungkin nanti yang perlu diperhatikan saat real Pak di PPL itu apa namanya, waktunya Pak. Baik. Nanti ini berapa jam ya Pak? Untuk kalau realnya atau untuk bukannya hari ini? Realnya besok. Realnya itu mungkin 4 jam Pak, 4 jam pelajaran di tempat saya. 4 jam Pak, nanti apa namanya, kan kita tetap dipaksa buat memangkas kan Pak. Nanti jadi nanti disesuaikan mawon Pak, biar kita ngeditnya juga tidak kesusahan. Oke. 4 jam dipangkas menjadi berapa ya kemarin, 30 atau 20 ya? 40, salah 45, 40 atau 45. Nah, utamanya kan tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, step-stepnya aja yang diperlihatkan dengan baik. Gitu mawon Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak Takwim. Mungkin Mas Nasril atau Mas Yudi atau Mas Ruli, Mas Tony dan lainnya. Terima kasih masukannya Mas Takwim. Untuk saya sendiri dari awal dan akhir ini udah saya perhatikan, ini udah bagus, udah ada motivasinya dari awal, terus sintak-sintaknya udah terlihat, di akhir juga udah ada
post testnya nggih. Cuman iki mungkin tutur katanya kurang bagus ya, mungkin kurang tegas nggih, hanya itu. Mungkin itu udah bawaan diri jadi nggak bisa. Siap, Mas. Hanya itu. Oke, paham. Oke, siap, siap. Siap, Mas Azul. Terima kasih. Ya, betul. Betul sekali. Oke. Mas Yoga, di rekodnya ditutup udah 30 menit lebih ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas saran dan masukannya. Oke. Saya akhiri.